Halo, selamat pagi kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Abrar, saya Linkers dari Palembang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil grand project saya di Lokalate Internship Kampus Merdeka dengan judul Analisa Efektivitas Penerapan Marketing Strategi Brand Lokalate pada channel Cafe dan Resto di Kota Palembang dengan mentor saya, Ko Andi Gunardi. Kita masuk ke latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi saya memilih proyek ini? Saya melihat tren konsumsi kopi di Indonesia ini tiap tahunnya meningkat. Ada sekitar peningkatan 4.800 juta karung kopi setiap tahunnya. Terus untuk usia segmentasi dari produk Kokalate sendiri di Kota Palembang, ini kalau kita lihat dari piramida populasi di Kota Palembang pada tahun 2021 itu totalnya sekitar 919.918. Ini potensi pasar produk Kokalate di Kota Palembang. Lalu total kafe dan resto di Kota Palembang itu 180 untuk kafe dan 923 itu untuk titik resto. Yang saya targetkan pada proyek kali ini itu ada 10 karesto yang terpenetrasikan. Terbagi agar kita dapat membandingkannya itu penetrasi biasa atau direct marketing itu ada 5 titik dan aktivasi pemasaran atau marketing activation itu 5 titik. Dengan kategori online, sosial medianya punya, dan dia ada potensi untuk kita masuk. Terus, why marketing strategi? Sebagaimana kita ketahui, pasar menurut pemasaran adalah orang yang membutuhkan dan menginginkan suatu produk dan syarat orang itu harus mempunyai daya dan kehendak beli. Itu menurut Philip Kotler. Terus tantangan kita di Lokalate ini, yang pertama, Lokalate ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Sulit dicari, kurang diminati karena belum coba, dan ketatnya persaingan produk sejenis, khususnya itu kopi. Terus peluang kita gimana? Peluang kita yang pertama, kita punya varian bentuk dan rasa lokal latte unik dan beragam. Kita beda dari produk sejenis lainnya. Yang kedua, kita opportunity lainnya besarnya jumlah titik target pasar di Kota Palembang. Terus meningkatnya tren konsumsi kopi setiap tahunnya dan cafe resto itu selalu membutuhkan inovasi produk. Dan why does channels? Cafe resto itu butuh yang namanya inovasi, entah itu pemasaran maupun produknya sendiri, yaitu menu. Jadi kita bisa menjawab kebutuhan tersebut dengan produk kita. Dan di Palembang itu Cafe Resto kopi adalah menu utamanya. Jadi core dari Cafe Resto di Kota Palembang ini adalah kopi. Terus target market kita ini untuk kafe itu jelas yaitu male female 16 sampai 35 middle dan marketnya cukup besar. Terus problem statementnya gimana? Problem statementnya kita ingin ngebandingin efektivitas mana strategi pemasaran antara direct marketing sama marketing activation. Oke, untuk theoretical baseline atau landasan teorinya, ini kita yang pertama kita identifikasi marketing strateginya. Marketing size yang pertama growth dan potensial. Yang kedua marketing trend. Yang ketiga kompetitor. Yang keempat geographic and demographic characteristic. Yang kelima customer behavior. Itu menurut Edward Louis. Terus metode ukur benefit cost ratio. Pada dasarnya benefit cost ratio ini adalah ukuran perbandingan dengan pendapatan dengan total biaya produksi sebagai badan usaha. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui apakah suatu usaha itu untung atau rugi. Kalau biayanya lebih besar dibandingkan keuntungannya, dia merugi gitu. Ini kan B dibagi C rasio lebih besar daripada satu, usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Kalau B per C rasionya kurang dari satu, usaha ini tidak layak untuk dilanjutkan karena merugi. Rumusnya ROMI kenaikan penjualan dibagi kenaikan biaya pemasaran. Terus direct marketing adalah teknik pemasaran melalui komunikasi secara langsung.
Marketing activation adalah strategi pemasaran dengan menggabungkan program pemasaran dengan calon konsumen seperti program banding, event, maupun lain-lain. Project mekanismenya kayak gimana, Bal? Jadi project mekanismenya itu kita framework dulu, kita mapping target, terus setelah kita mapping, kita lakukan survei. Selanjutnya kita udah tahu nih, kita mapping, kita survei, kita udah tahu kebutuhannya apa, terus kita buat strateginya. Kita pilih strategi mana yang paling cocok, apa direct marketing, apa marketing activation. Terus ketika kita udah pilih, terus kita integrasikan dengan action dan kita analisis. Timelinenya, preparation itu September, execution itu Oktober sampai November, dan analyze dan evaluationnya itu Desember. Goals-nya itu konsepnya itu untuk mengetahui strategi mana yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan brand lokal latte. Idenya itu kita yang pertama melakukan preliminary survey agar mendapatkan informasi tentang kebutuhan, hambatan, dan peluang penetrasi. Yang kedua, kita melakukan komunikasi lanjutan kepada kafe dan resto yang udah melakukan order kerjasama. Jadi kita nggak melulu tentang jualan, tapi kita juga melakukan pendekatan secara personal. Oke, untuk metode analisisnya, itu alat ukurnya itu menggunakan metode benefit cost ratio dan repeat order. Channelnya Cafe dan Resto, dan kriterianya itu online, mempunyai sosial media, dan udah order ke kita. Alat ini diukur untuk dapat melihat yang mana yang paling efektif dan efisien. Direct marketing dan marketing activation. Kita lakukan preparation. Kita buat konsepnya dulu, kita cari tahu, kita bagi strateginya, segi pemasarannya menjadi dua, yaitu penetrasi langsung kayak komunikasi langsung maupun promo. Yang kedua itu kita melakukan aktivasi pemasaran, entah itu bundling, kita kasih ke bantu support, change, konten sosmed, dan lain-lainnya. Terus ketika kita udah create konsep, kita mapping dan preliminary survey. Pemilihan titik pasar lebih difokuskan ke Karisto baru atau dipegang langsung oleh owner. Terus kita lakukan preliminary survey, dilakukan untuk mengetahui informasi dan kebutuhan target pasar sebelum melakukan penetrasi. Jadi saya sebelum melakukan penetrasi pasar di cafe dan resto, saya datang dulu sebagai customer di situ. Saya nggak ada embel-embel sebagai pemasar atau yang lainnya. Saya lihat hambatannya apa, informasinya apa aja, kebutuhannya apa aja. Ketika itu kayaknya cocok cafe restonya, baru saya datang sebagai pemasar dan melakukan penetrasi. Selanjutnya direct marketing. Nah, di Palembang sendiri ada promo bundling, item bulk, jadi kita komunikasikan. Dan pendekatan kedua, melakukan direct marketing ini secara personal. Jadi nggak melulu tentang bisnis, kita juga tanyain tentang hobinya, dirinya, dan lain-lain. Jadi hubungan kita baik sebagai uh, individu gitu, bukan sebagai pemasar dan pembeli, melainkan sebagai teman gitu. Dan marketing activation itu salah satu di antaranya itu ada konten sosmed, kita bantu dari gimana caranya, terus kita bantu untuk kontennya, terus online yang lain seperti Grab dan lain-lain yang gimana kondisinya kita bantu, kita obrolin di situ, kita diskusi bareng. Terus kita kasih support poster menu, ada juga support drink jar, ada juga kolaborasi menu. Nah, di kolaborasi menu sendiri, menariknya mereka terbuka bagi kita, mereka mengajak kita untuk riset menunya, gimana cocok atau enggak di lidahnya, dan pada akhirnya ketika kita sama-sama tahu rasanya dan cocok, kita pasarkan dengan em, hasil yang kita buat sama-sama gitu. Ini adalah salah satu cerita yang cukup menarik, sepercaya itu mereka terhadap kita gitu. Terus result project-nya untuk target channel tadi saya bilang ada 10 cafe resto. Eh, nah, di sini kita berhasil untuk dapat mempenetrasikan sebanyak 6 cafe resto.
baru yang ada di kota Palembang. Jadi ini adalah suatu peningkatan yang cukup baik karena titik dari brand Novalate untuk di cafe dan resto, channel cafe dan resto di kota Palembang ini belum cukup banyak. Jadi ini adalah suatu peningkatan yang cukup baik gitu. Terus direct marketing kita dapat 3 cafe, ada How Cafe, Coffee Cafe, dan Melancholia. Untuk purchase intentionnya, dia mereka ada di How Cafe, ada 2 bag item bulk, lokality promo, dan 1 renceng lokality andaliman. Ada Coffee Cafe, ada juga Melancholia, bisa teman-teman baca. Untuk repeat order di direct marketing, sayang sekali belum ada. Karena beberapa alasan saya sudah tanya. Untuk di How Cafe ada stoknya belum habis. Terus kalau di Coffee Cafe itu masih tes pasar dulu. Terus kalau di Melancholia itu masih mau riset menu dulu yang enak gimana gitu. Nah, untuk cost sendiri kita lakukan sampling. Sampling 2 sampai 3 saset Mocha Latte itu estimasi 3.000 per kafenya. Jadi kalau di total-total dengan total revenue-nya kita dapat 248.000. Untuk marketing activation kita dapat 1 cafe plus 2 resto. Ada teras komplek, ada doa bersama resto, ada rumah makan Putri Solo. Untuk purchase-nya itu di teras komplek ada 2 bag item bulk lokal latte promo, 1 renceng lokal latte. Terus mereka melakukan repeat order dengan 4 bag item bulk lokal latte promo, 1 renceng lokal latte andaliman. Dan begitupun dengan doa bersama dan rumah makan Putri Solo. Dengan cost-nya itu ada kita kasih bantu, kita kasih support di beberapa cafe ataupun resto. Ada 2 poster menu, estimasi 18.000 dan 2 drink jar itu estimasi 12.000. Selanjutnya ada doa bersama resto, itu ada 2 drink jar itu 12.000 dan sampling itu 3.000. Sama dengan rumah makan Putri Solo, itu ada kita kasih bantuan rinjal itu 12.000 dan sampling 3.000. Jadi kalau di total-total harganya pendapatan yang kita dapat itu adalah 459.000. Nah, untuk research project selanjutnya adalah kita analisis. Nah, untuk hal tersebut kita dapat 2 alat metode ukur. Yang pertama, kita di BC ratio, itu jumlah pendapatan dibagi total pengeluaran, itu kita dapat hasilnya di direct marketing 28,5. Kalau di marketing X kita dapat 8,5. Dengan penjualan 2 item bulk lokal latte, 14 renceng lokal latte. Kalau di marketing activation itu 18 item bulk lokal latte, 6 renceng lokal latte. Nah, repeat ordernya untuk alat ukur yang kedua ini belum ada di direct marketing. Kalau di marketing activation itu udah banyak, terhitung ada 10 bag item bulk lokal latte dan 3 renceng lokal latte. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya adalah dari hasil pengukuran yang kita lakukan menggunakan 2 metode tersebut, yaitu benefit cost ratio dan tingkat repeat order. Direct marketing secara BC ratio memang lebih baik karena cost yang dikeluarkan lebih rendah. Namun untuk tingkat repeat ordernya ini masih sangat rendah gitu. Nah, kalau untuk marketing activation ini secara BC ratio memang cukup baik dan masih cukup baik dan masih sangat menguntungkan dan tingkat repeat ordernya jauh lebih tinggi dibandingkan strategi direct marketing. Nah, improve-nya di sini sudah saya jelaskan jumlah titik pasar lokality pada channel Cafe dan Resto di Palembang ini mengalami kenaikan sebanyak 6 titik baru dan tingkat order produk bulk item lokality cenderung meningkat dari sebelumnya. Kita masuk ke konklusi dan rekomendasi. Conclusion dari hasil penelitian yang kita lakukan, ini didapat bahwa direct marketing ini cocok untuk memperluas titik pasar lokal latte dengan cost yang rendah, namun dengan resiko tingkat kedalaman pembelian produk serta repeat jauh lebih kecil. Nah, kalau untuk marketing activation sendiri, ini cocok untuk memberikan rasa loyalitas mitra ke perusahaan, ke support yang kita
kita berikan. Memang ada cost di sana, tetapi sebanding dengan tingkat kedalaman pembelian produk dan tingkat repeat yang jauh lebih tinggi daripada direct marketing. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya marketing activation ini menjadi strategi pemasaran yang jauh lebih efektif dan berimpact dibandingkan direct marketing. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis cost ratio dan penjualan serta tingkat repeat order yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk recommendation, di sini untuk penetrasi pasar lokal latte pada channel Cafe Resto di Kota Palembang, ini yang pertama Cafe Resto baru, kita menyasarnya lebih ke Cafe Resto baru atau middle, atau ownernya yang ikut terjun langsung ke tempat usaha. Karena kenapa? Biasanya karena tingkat kebutuhan inovasi produk itu kalau kafenya masih baru atau masih middle ini jauh lebih tinggi daripada yang udah lama main. Karena kalau yang udah lama main biasanya udah punya segmentannya sendiri. Terus kenapa ownernya harus terjun langsung? Kita milih di sana karena buat komunikasinya jauh lebih lancar dibandingkan kalau udah banyak sekali manajemen di sana. Terus melakukan kolaborasi atau tap in event di cafe dan resto. Hal ini bukannya hanya memberikan impact positif bagi lokal latte kita, tapi juga dapat memberikan dampak positif juga kepada pelaku usaha. Terus yang ketiga, ini micro targeting perlu dilakukan untuk mendapatkan brand awareness, tingkat penjualan, serta titik pasar yang potensial. Nah, kita contohkan kita sasar ke cafe resto yang ada di sekitar sekolah ataupun kampus. Terus yang terakhir ini program kolaborasi dapat juga dilakukan pada jenis usaha roti, seperti toko roti, martabak, maupun produk sejenis. Karena tren es coklat yang dibanding dengan roti ini meningkat nih tiap bulannya sekarang-sekarang ini. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk dapat masuk, siapa tahu bisa menjadi penuh opsi pada pelaku usaha es coklat maupun nanti ada opsi es kopi gitu. As a linkers, em, sudah banyak memori yang sudah kita lalui, yang sudah kita torehkan, pembelajaran yang sudah kita pelajari, dan peran yang sudah kita jalankan. Terima kasih pada seluruh linkers yang ada di seluruh Indonesia dan terima kasih PT Nutrifood Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.